Selamat datang kembali di Lalajo Film. Semoga kalian selalu berada di jalan yang lurus dan diberikan kesehatan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Siksa Neraka yang dirilis pada tahun 2023. Siapkan nyali dan mental Anda. Film dimulai di sebuah kampung yang dimana ada seorang remaja wanita yang baru saja meninggal, yang dimana dia adalah cucu dari sesepuh kampung tersebut yang bernama Abah Harjo. Pada waktu itu datang Ustadz Syakir melayat bersama istri yang bernama Ibu Rika dan keempat orang anaknya yang bernama Soleh, Fajar, Tias, dan Aziza. Abah Harjo sangat bersedih karena cucunya telah meninggalkannya terlebih dahulu. Tapi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, anak-anak ngobrol saling berbisik dan saling bertanya apakah Zahra setelah meninggal berada di surga atau sedang disiksa dalam neraka. Tiba-tiba saja Tias mendengar suara rintihan di belakang. Dengan jelas Tias mendengar seseorang meminta tolong dan berteriak kesakitan. Lalu Tias pun menghampiri sumber suara yang berasal dari ruangan belakang. Saat Tias memasuki ruang belakang, Tias sangat kaget dengan pemandangan yang mengerikan, di mana dia melihat Zahra tengah dirantai dan sedang disiksa. Lalu Tias pun langsung lari ke tengah rumah dan menunjuk ke jenazah Zahra dan mengatakan ke semua orang bahwa Zahra sedang disiksa di neraka. Jelas, semua orang pun kaget dibuatnya. Cerita kemudian berlanjut di rumah kediaman Ustadz Syakir, yang dimana dia adalah seorang ustadz yang terpandang di kampung tersebut. Ustadz Syakir terkenal karena kemampuan untuk meruqyah. Salah satu anak Ustadz Syakir, yaitu Tias, agak berbeda dengan anak-anaknya yang lainnya. Dia adalah seorang anak yang sensitif dengan hal-hal gaib, sehingga menjadikannya seorang yang penakut. Karena itu saudara-saudaranya sering jahil menakut-nakutinya. Di antara anaknya yang lain, Ustadz Syakir memang agak kurang senang dengan Tias, karena sifatnya yang cengeng dan juga agak terlambat dalam pelajaran alias bodoh, sehingga nilai pelajarannya di sekolah anjlok. Keempat anaknya Ustadz Syakir dari kecil dididik dengan ajaran agama yang sangat kuat, di mana sering sekali diberikan pelajaran tentang surga, yaitu tempat di mana orang beriman menikmati hasil dari perbuatan baiknya di dunia, dan neraka di mana orang-orang yang berpaling dari agama mendapatkan siksa yang sangat pedih sesuai perbuatan jahatnya di dunia. Ustadz Syakir selalu mengingatkan kepada keempat orang anaknya agar selalu takut terhadap siksa neraka. Lalu cerita maju ke 10 tahun berikutnya. Saat itu Aziza sedang mandi. Karena sambil menyanyi di dalam kamar mandi, Ustadz Syakir pun mengetuk pintu kamar mandi dan menegur Aziza supaya jangan bernyanyi kalau di kamar mandi. Sementara itu Tias tumbuh menjadi seorang pribadi yang sering murung. Tias menghampiri ibunya dengan perasaan yang was-was karena takut dimarahi. Ini disebabkan sewaktu mengikuti ujian matematika di sekolah, Tias mendapatkan nilai 15 saja. Tapi ternyata ibu tidak menampakkan muka marah. Dengan senyum lembut, ibu berkata kepada Tias bahwa nilai mendapatkan nilai kecil itu nggak usah dipermasalahkan. Asalkan Tias berlaku jujur dan tidak mencontek kepada orang lain. Ibu hanya berpesan kepada Tias agar belajar lebih serius lagi supaya mendapat nilai yang lebih baik. Tak lama kemudian datang Fajar yang baru saja pulang dari ekskul. Setelah bersalaman, Fajar meminta izin kepada ibu bahwa dia besok hari akan menginap di rumah temannya karena akan mengerjakan tugas kelompok. Tak berselang lama, Soleh si anak sulung baru saja datang dari kota. Ternyata dia baru pulang setelah selama 1 tahun kuliah di kota. Seluruh keluarga sangat senang dengan kedatangan Soleh. Lalu mereka pun makan siang bersama sambil bercerita. Sepulangnya dari kota, Soleh tidak lupa membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Pertama-tama, Soleh memberikan oleh-oleh kepada bapak berupa HP dan kepada ibu syal berwarna pink. Melihat Soleh membawa oleh-oleh,
Azizah terlihat sangat senang dan langsung menanyakan oleh-oleh apa yang dibelikan Soleh untuknya. Soalnya dia sangat menginginkan gelang dari karet yang sedang viral di sekolahnya. Tapi Soleh ternyata memberikan oleh-oleh sebuah boneka kepada Azizah. Azizah sedikit kecewa karena kurang begitu suka. Sedangkan Fajar dikasih hadiah parfum untuk wanita dan langsung disembunyikan karena takut ketahuan oleh bapak. Soleh pun tidak lupa memberikan oleh-oleh kepada Tias, yaitu berupa buku pelajaran terbaru, supaya Tias bisa lebih rajin dan lebih pintar dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Di saat sedang bercanda, tiba-tiba Tias tidak sengaja menjatuhkan kertas ujiannya. Dan bapak pun akhirnya mengetahui kalau ternyata hasil ulangan Tias bernilai jelek. Semuanya pun menjadi terdiam karena melihat raut muka bapak yang marah. Di malam hari, Tias menghadap bapak dan mendapat hukuman karena kejadian tadi. Bapak memukul tangan Tias karena tidak berterus terang ke bapak kalau mendapat nilai yang kecil. Ibu yang mendengarkan Tias menangis merasa sedih dan berdoa supaya bapak bisa bersikap lembut terhadap anak-anak. Tak berselang lama, tiba-tiba bapak mendapat telepon bahwa di kampung sebelah ada anak yang bunuh diri bernama Dini. Ustadz Syakir diundang untuk menjadi imam saat mau mensolatkan jenazah. Tias pun menyadari bahwa yang telah meninggal itu teman sekolahnya Dini, dan merasa heran kenapa Dini bisa melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Soleh masuk ke dalam kamar Azizah dan memberikan kaset CD musik favoritnya Azizah. Soleh baru memberikannya karena takut ketahuan bapak. Tentu saja Azizah sangat senang dengan pemberian Soleh. Azizah pun berkata kepada Soleh dia sebenarnya mengikuti kompetisi bernyanyi dan masuk ke final. Akan tetapi hal ini sangat dilarang oleh bapak. Karena bapak berkata bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi konsumsi publik apalagi bernyanyi. Karena merasa kasihan, Soleh berkata kepada Azizah bahwa dia akan membantu mewujudkan apa yang diinginkan Azizah untuk mengikuti kontes tersebut. Ternyata acaranya akan dilangsungkan pada jam 8 malam. Tinggal 2 jam lagi waktu tersisa untuk ke sana. Kemudian Tias masuk ke dalam kamar Azizah dan memberi informasi bahwa temannya Azizah yang bernama Dini sudah meninggal dengan cara bunuh diri. Menurut kabar, Dini merasa frustasi karena sering dirundung oleh temannya dan gelang karetnya ada yang mencuri. Saat mendengar apa yang dikatakan Azizah, dia memperlihatkan sikap yang tidak senang dan menyuruh diam Tias seolah-olah ada sesuatu antara Dini dan Azizah. Saat akan berangkat melayat, bapak mengajak Azizah untuk ikut karena dia adalah temannya Dini. Tapi Soleh pun membujuk bapak agar Azizah tidak usah ikut melayat dengan alasan karena sudah menjelang malam. Padahal Soleh berpikir ini kesempatan yang baik untuk mengantar Azizah pergi ke kontes menyanyi. Setelah bapak dan ibu pergi melayat, Soleh pun meminta kepada adik-adiknya untuk ikut bersama-sama mengantar Azizah mengikuti kontes musik. Tapi Tias menolak karena takut sama bapak dan merasa tanggung karena akan memasuki waktu Isya, apalagi besok lusa Tias akan melaksanakan ujian di sekolah dan harus belajar. Tapi Soleh membujuk Tias bahwa di sana ada masjid dan pas waktu Isya bisa sholat dulu dan belajar bisa dilakukan besok hari. Soleh pun berkata, apabila ada yang tidak ikut maka lebih baik tidak usah berangkat. Azizah pun memohon kepada Tias untuk ikut. Karena merasa kasihan, Tias pun menyetujui untuk ikut. Saat akan berangkat, Soleh memergoki Fajar sedang memandang foto seorang perempuan yang ternyata adalah pacarnya. Saat Soleh menggoda Fajar akan merebut foto tersebut, dari tas Soleh terlihat berhamburan kertas yang isinya transaksi togel. Ternyata Soleh sering melakukan perjudian. Lalu mereka pun pergi menuju lokasi kontes musik di kampung sebelah tanpa izin orang tua mereka. Karena waktunya sudah mepet, Soleh menyarankan agar memotong jalan menyeberangi sungai karena jalan ke sana lebih cepat. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan Abah Harjo dan bertanya kenapa mereka malam-malam masih berkeliaran.
Abah menyarankan agar mereka segera pulang karena sungai akan meluap tak lama lagi. Tanpa menghiraukan nasihat Abah Harjo, mereka pun nekat akan tetap menyeberangi sungai. Dan benar saja, hujan pun turun dan itu langsung membuat sungai meluap. Arus sungai benar-benar kencang saat mereka melintas sungai, seketika keempatnya hanyut terbawa air sungai. Dalam derasnya arus sungai, tak dapat dihindari kepala. Mereka terbentur dengan bebatuan besar di sepanjang sungai. Saat prosesi mensolatkan jenazah, tiba-tiba listrik mati. Lalu Ibu Rika menyalakan lilin untuk penerangan seadanya. Saat melihat ke jenazah Dini, Ibu Rika mendengar suara anak-anaknya berteriak. Sempat keheranan, tiba-tiba jenazah tersebut bangun dan berteriak. Ketika selesai mensolatkan jenazah, hujan pun reda, kemudian bapak dan ibu pun segera pulang ke rumah. Saking derasnya hujan turun, keadaan halaman rumah menjadi berantakan. Lalu mereka pun masuk dan memanggil anak-anak. Akan tetapi rumah terlihat sangat sepi, dan anak-anak tidak ada yang merespon panggilan bapak dan ibu. Sambil menyalakan lilin, ibu masuk ke dalam kamar Azizah dan melihat Azizah sedang merintih berada di sudut ruangan sambil membelakangi. Saat ibu memanggil dan mendekat, sontak saja. Astagfirullah. Sungguh membuat jantung serasa copot. Lalu ibu yang ketakutan ditenangkan oleh bapak. Mereka lalu melaksanakan salat Isya berjamaah untuk menenangkan hati mereka. Bahkan di saat sedang sholat pun ibu masih mendengar teriakan anak-anak minta tolong. Setelah selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang ternyata warga tengah berkumpul di sana. Dan Abah Harjo pun hadir memberitahukan bahwa tadi dia bertemu anak-anak Ustadz Syakir sesudah maghrib hendak melintasi sungai. Dan ternyata ada warga yang kebetulan berada di sana melihat keempat anaknya Ustadz Syakir tengah hanyut terbawa arus yang sangat deras. Karena derasnya, warga yang melihat tak mampu untuk menolong mereka yang hanyut. Bapak dan ibu seketika merasa dunia runtuh dan hanya bisa berdoa mudah-mudahan anaknya selamat dari bencana ini. Lalu besoknya, berbondong-bondong warga turun ke sungai mencari keempat anak yang hanyut semalam. Tapi meskipun sudah ditelusuri, mereka belum ditemukan juga. Lalu hari pun menjelang malam. Ustadz Syakir masih mencoba mencari anak-anaknya tak kenal lelah. Sampai akhirnya Soleh ditemukan di dekat batang pohon tergeletak sudah tidak bernyawa. Lalu diperlihatkan Soleh yang berada di alam lain. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, jeritan manusia melengking di mana-mana meminta pertolongan. Soleh pun melihat banyak orang yang dibelenggu rantai besi. Tiba-tiba datang sesosok berjubah hitam menarik Soleh dan membelenggunya. Saat itu juga Soleh melihat orang di sebelahnya ditarik, lalu diletakkan di sebuah batu. Lalu dituangkan kepalanya dengan lahar yang sangat panas, yang membuat kepalanya meleleh hancur. Soleh pun gemetar ketakutan. Dan sekarang giliran Soleh yang ditarik, kemudian tangannya Soleh dirantai, dan lidahnya ditarik hingga menjulur, kemudian digunting berkali-kali. Diperlihatkan semasa hidup Soleh waktu itu sedang asyik bermain handphone. Ibu pun datang menyuruhnya untuk sholat. Tapi bukannya menurut malah marah-marah dan berkata ibu bawel banget. Setelah bapak menemukan jenazah Soleh, tak jauh dari sana terlihat Fajar yang tergeletak dengan keadaan yang menggenaskan, yang ternyata dalam keadaan sudah meninggal. Bapak pun dengan hati yang hancur membawa kedua anaknya pulang ke rumah. Ibu yang melihat hal itu langsung menangis. Lalu jenazah keduanya pun segera dimandikan. Di alam lain, Fajar ternyata berada di dalam neraka juga. Fajar tengah digiring dan dipaksa duduk di sebuah kursi. Setelah tangannya diikat, kedua mata Fajar pun ditusuk sampai pecah.
Soleh dari kejauhan mendengar suara Fajar yang tengah kesakitan karena mendapat siksaan. Lalu Soleh pun menghampiri Fajar dan melepaskan belenggu dari tangannya. Soleh sangat menyesal karena semasa hidupnya dia yang mengajarkan Fajar untuk berbuat maksiat. Cerita beralih pada saat itu Fajar adalah seorang anak yang polos, tak belum pernah berbuat dosa. Tapi Soleh malah mengajak Fajar pergi ke tempat pijat plus. Sejak saat itu, Fajar menjadi terbiasa melakukan perzinahan. Kembali di dalam neraka, Soleh masih dalam keadaan disiksa, di mana sebuah batang besi yang sangat panas ditusukkan ke pipi Soleh sampai menembus ke sebelahnya. Setelah jenazah dimandikan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemakaian kain kafan. Dikarenakan cuaca yang begitu buruk serta penerangan masih gelap karena mati listrik, maka prosesi pemakaman tidak bisa dilakukan malam ini. Ibu kemudian masuk ke dalam kamar Fajar. Saat melihat keadaan di sekitar kamar Fajar, ibu melihat beberapa foto Fajar bersama pacarnya, dan ada juga foto-fotonya yang vulgar. Tidak hanya itu, ibu juga menemukan alat kontrasepsi di lacinya Fajar. Hal ini tentunya menambah kesedihan ibu. Karena selama ini dia kurang begitu memperhatikan atas kelakuan anak-anaknya tersebut. Ternyata pada saat itu hadir juga pacarnya Fajar. Saat baru sampai, dia langsung memeluk Fajar dengan menangis terseduh-seduh. Para warga yang sedang melayat pun saling berbisik dan membicarakan kelakuan bejat Fajar dan pacarnya itu. Di alam lain, siksaan Fajar sungguh bertubi-tubi. Saat ini dia digiring ke tebing yang tinggi, yang kemudian dilemparkan ke bawah sehingga remuk tulang-tulangnya. Setelah badannya kembali ke bentuk semula, Fajar menghadapi siksaan berikutnya, yaitu dipaksa untuk memakan bangkai yang sangat busuk. Sedangkan Soleh masih menerima siksaan, yaitu dijatuhkan dari tebing ke dalam lahar yang sangat panas, yang membuat seluruh tubuhnya meleleh. Setelah itu, badan Soleh pulih kembali dan menerima siksa berikutnya. Siksaan itu terjadi berulang-ulang tiada habisnya. Sementara itu, tiba-tiba seorang warga mengabarkan bahwa Tias telah ditemukan, dan beruntungnya Tias ternyata masih dalam keadaan hidup. Lalu Tias pun segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena keadaan Tias yang kritis. Di alam sana, Tias melihat saudara-saudaranya tengah disiksa. Tias melihat kakaknya Fajar sedang berteriak kesakitan karena ditindih oleh setrika raksasa yang sangat panas. Di rumah sakit terlihat ibu sedang menunggu Tias yang masih dalam keadaan yang lemah, sementara bapak berada di rumah menjaga jenazah Soleh dan Fajar. Di sana terlihat Abah Harjo ingin mengutarakan sesuatu kepada Ustadz Syakir, yang ternyata Soleh selama ini berhutang kepada Abah Harjo. Di mana saat itu Soleh menawarkan asuransi untuk operasi matanya. Setelah Abah Harjo mengeluarkan uang yang banyak, Soleh malah membawa pergi uangnya dan tidak bertanggung jawab. Ternyata korban dari Soleh bukan hanya Abah Harjo, tapi beberapa warga desa pun telah menjadi korban penipuan Soleh. Siksa berikutnya yang diterima Soleh lebih menyakitkan. Tubuhnya Soleh dijepit oleh kalajengking raksasa, dan setelah itu di bagian dadanya ditusuk secara menggenaskan. Tidak sampai di situ, Soleh dipaksa minum dari air muntahan orang lain yang berbau sangat busuk dan menjijikan. Jenazah Azizah ternyata belum ditemukan, maka dari itu bapak mencarinya dengan sisa tenaga yang ada menyusuri sungai, dengan harapan bisa menemukan Azizah. Setelah jauh menyusuri sungai, akhirnya Azizah ditemukan juga. Lalu Ustadz Syakir membawa jenazah Azizah pulang ke rumah. Ketika ibu kembali dari rumah sakit, dia bertanya kepada bapak tentang keadaan Azizah yang sudah ditemukan. Dengan perasaan sedih, bapak berkata, kalau Azizah juga telah meninggal dan sedang dimandikan. Lalu Tias pun melihat Azizah yang terlihat sangat panik dan ketakutan, di mana dia berusaha untuk melepaskan gelang karet di tangannya yang bertuliskan Dini. Dan ternyata
Azizah lah yang telah mencuri gelang karet milik Dini. Dia jugalah yang merundung Dini sampai keluar sekolah dan akhirnya bunuh diri. Azizah dan Tias juga dikejutkan dengan pemandangan saat Dini tengah disiksa dengan cara menggantung dirinya sendiri secara berulang-ulang. Ternyata itu adalah hukuman bagi orang yang bunuh diri. Saat itu juga Azizah ditarik sosok berjubah untuk disiksa. Lidah Azizah ditarik lalu dipaku sebagai balasan karena dia telah memfitnah seseorang. Setelah itu, Azizah menerima siksa berikutnya, yaitu tangannya dirantai dan dipotong dengan gergaji yang sangat besar dan tajam sebagai balasan karena dia telah mencuri. Atas semua hal yang telah terjadi, bapak dan ibu sungguh dirundung duka. Mereka sangat menyesal karena mendidik anak-anak dengan cara yang kurang tepat, sehingga di akhir ajalnya diketahui ternyata anak-anaknya banyak melakukan dosa. Lalu jenazah ketiga, anaknya disolatkan dengan diimami oleh Abah Harjo. Lalu warga pun mengantarkan jenazah untuk dikuburkan. Tias saat ini sedang dihadapkan dengan pemandangan mengerikan, di mana semua saudara-saudaranya sedang disiksa secara bertubi-tubi, tiada hentinya oleh diri mereka sendiri sebagai perwujudan atas dosa-dosa yang mereka perbuat selama berada di dunia. Lalu Tias pun dijemput untuk pulang oleh seseorang yang serupa dengannya, yang merupakan jelmaan dari amal ibadahnya. Karena tempat Tias bukanlah di sini. Disebabkan selama hidupnya Tias sering berbuat baik. Meskipun Tias agak telat dalam menerima pelajaran sekolah, akan tetapi dia adalah anak yang paling soleh di antara yang lainnya. Lalu Tias pun tersadarkan diri dan merasa sedih atas pengalamannya melihat saudara-saudaranya di neraka. Dan film pun tamat. Sungguh film yang bisa dijadikan pelajaran agar kita bisa selalu berbuat baik dan menghindar dari segala dosa. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya yang pastinya lebih seru.